Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pemirsa YouTube channel Kajianmu Magelang, sebuah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hambanya, tertera pada Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 80. Sederhana sekali, yang artinya kurang lebih, dan berdoalah, wahai Tuhan, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar dan terhormat, serta keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar dan terhormat, serta berikanlah kepadaku dari hadirat-Mu, ya Allah, kekuatan yang menolong aku. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, masuk dan keluar secara benar dan terhormat. Ya, tampaknya hidup kita bukankah memang proses masuk dan keluar. Dan ini umum betul. Landasan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan masuknya secara benar dan terhormat, serta keluarnya secara benar dan terhormat. Ya, bukankah banyak orang yang saat ini mungkin memasuki sesuatu, ya masuk, tapi mungkin tidak benar, tidak terhormat. Sampai di dalam ternyata tidak demikian lama, kemudian yang bersangkutan juga keluar, mungkin karena dikeluarkan tidak secara benar, bahkan tidak secara terhormat. Mungkin kalau di politik tidak sedikit contoh yang semacam itu. Seorang calon anggota DPR ingin dipilih, terpilih semacam itu dengan cara yang tidak benar, tidak terhormat. Yang bersangkutan iya terpilih, tapi di dalam tidak lama setelah itu kemudian ya keluar, dikeluarkan bahkan, dan tidak secara benar, serta mungkin terhinakan. Nah, tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menarik, masuk dan keluar secara benar dan terhormat. Hari ini misalnya kita juga masuk ke hari Jumat. Bukankah sewaktu kita masuk ke hari Jumat juga keluar dari hari Kamis? Bukankah kita masuk ke masjid juga kita keluar dari masjid? Ya, kita masuk ke rumah, kemudian kita keluar dari rumah. Terus saja, kehidupan memang masuk dan keluar. Proses masuk dan keluar yang di situ disyaratkan sidqin, sodako, itu benar, terhormat, bahkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hal yang menarik karena secara asbabun nuzul, ayat ini berkaitan ketika Kanjeng Nabi masih berada di Makkah dan kemudian mendapatkan ayat-ayat ini. Akhirnya beliau kemudian yakin betul saatnya berhijrah,
dari Makkah menuju Madinah. Dan ini menarik. Jamaah rahimakumullah, Kanjeng Nabi pada waktu itu kita mengetahui memang masanya di Makkah sedang dicari-cari orang. Masyarakat Quraisy Mekah pada waktu itu mencari-cari betul Kanjeng Nabi. Dan kemudian akan dibunuh. Tapi waktunya belum saatnya, sehingga ketika Kanjeng Nabi menerima ayat ini, inilah saatnya. Dengan keyakinan penuh, Kanjeng Nabi kemudian melaksanakan itu. Memberitahu kepada sahabat terdekatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian seperti rencana semula. Dan betul, Kanjeng Nabi keluar dari rumah beliau dengan seorang menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib, tidur di kamar beliau dengan selimut beliau. Beliau keluar dan kemudian menuju ke Gua Thur bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu kita mengetahui dalam sejarah, beliau keluar dari rumah beliau dengan rasa percaya diri betul. Dan meskipun banyak orang yang mencari, tapi sama sekali seolah-olah beliau diperjalankan, sehingga tidak ada satupun orang yang mengetahui. Sampai di Gua Thur, ya, yang dilakukan juga sederhana sekali. Nah, bagi Kanjeng Nabi, ayat ini menegaskan, setelah Kanjeng Nabi juga melafalkan ayat ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermakna Robbi adkhilni. Itu masuknya di situ adalah masuk ke Madinah secara benar dan terhormat. Dan kita mengetahui betul itu, bagaimana terhormatnya Kanjeng Nabi ketika bahkan sebelum sampai di Madinah sudah dielu-elukan oleh penduduk Madinah dengan berbagai macam apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah, karena saking senangnya Kanjeng Nabi akan sampai di kota mereka. Itu masuknya ke Madinah, tapi sekaligus juga keluarnya dari Makkah. Keluarnya dari Makkah, beliau keluar dari Makkah juga secara benar dan terhormat. Nah, ini makna yang kaitannya dengan Kanjeng Nabi secara langsung. Tapi jamaah rahimakumullah, di situ masuk dan keluar, kalau dalam tafsir itu paling tidak kemudian ada 4 makna. Masuk kemana dan keluar dari mana. Yang pertama, masuk ke dalam kematian dan kemudian keluar dari kematian pada waktu kebangkitan, dibangkitkan. Bukankah setiap manusia yang hidup di dunia ini akan menuju kepada kematian? Doanya itu, Robbi adkhilni mudkhala sidqin. Mohon ya Allah, masukkanlah aku dengan cara masuk ke kematian secara benar dan terhormat. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah dari kematian, yaitu pada hari kebangkitan, hari ba'ats, secara benar dan terhormat, sehingga wajahnya cerah. Macam itu. Itu bagi orang-orang yang melaksanakan ayat sebelumnya yang berkaitan dengan sholat, ayat 79, tapi juga ayat setelahnya, ayat 81, 82 yang berkaitan dengan pementingan rohani manusia. Dia akan nyaman semacam itu. Ini makna yang pertama. Jadi masuk ke kematian dan keluar sewaktu dibangkitkan. Kemudian makna yang kedua, masuk dan keluar di situ adalah dihubungkan ketika Kanjeng Nabi. Yang menarik, Kanjeng Nabi hijrah,
bukankah Kanjeng Nabi sewaktu masuk ke Madinah, ya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, dengan cara masuk ke Madinah yang benar, terhormat, bahkan dieluk-elukan, semacam itu. Dan keluar dari Makkah juga secara benar dan terhormat, kendati pun nyawa Kanjeng Nabi diancam. Termasuk Suraqah yang kemudian mengancam semacam itu. Banyak yang lain. Bahkan itu gabungan dari banyak Bani Quraisy Mekah. Tapi bisa keluar secara benar dan terhormat. Itu makna berikutnya. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan secara umum masuk dan keluar dalam segala tingkat kehidupan manusia. Nah, ini doa umum sesungguhnya. Jadi ketika kita gampangnya anak, cucu, atau bahkan diri kita memasuki fase tertentu, itu doa yang umum ini, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Masuk dari, keluar dari SD menuju ke pondok pesantren. Ya, dari aliyah ingin menuju ke perguruan tinggi. Dari SMK ingin menuju ke perguruan tinggi vokasi misalnya, semacam itu. Ya, masuk secara benar, mohon, dan keluar secara benar, secara umum, sehingga memungkinkan dilantunkan dalam keadaan apapun kaitan dengan itu. Termasuk apabila kita menjumpai masalah, semoga kita dimasukkan ke masalah kita itu secara benar dan terhormat, kemudian kita bisa mengatasinya di situ, sehingga keluar dari masalah kita secara benar dan terhormat, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukan main itu. Harapan kita semacam itu. Jadi masuk dan keluar di situ bermakna umum. Nah, kemudian yang terakhir, makna yang di sini kaitannya dengan dihubungkan dengan hijrah. Ini lebih ke rohani. Kalau dalam tafsir disebutkan, kalau diterjemahkan, biarlah itu timbul dari niat karena kebenaran dan kehormatan rohani semata, dan bukan dari niat karena rasa dendam terhadap kota Mekah atau kepada para penindasnya. Atau mungkin secara ambisi ataupun karena kekuasaan duniawi di kota Madinah, yang sesungguhnya segala sesuatunya sudah siap berada di bawah telapak kaki Rasulullah. Kanjeng Nabi memahaminya semacam itu, sehingga beliau menjalankan hijrah itu dengan keyakinan, dengan nyaman, bahwa diperjalankan betul. Dan di sini menarik sekali karena pilihannya adkhilni mudkhala sidqin. Masukkanlah. Jadi manusia itu melakukan, tapi sesungguhnya juga manusia itu dijalankan, diperjalankan, dimasukkan, juga dikeluarkan. Bukankah banyak sekali hal yang tidak kita duga di dunia ini, sesungguhnya kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh takdir kita, sehingga kita dipertemukan dengan banyak hal. Nah, kemudian yang terakhir kaitannya dengan pada akhir ayat ini, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Seluruh doa memang mau tidak mau kita mohonkan memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Ya, di sini waj'alni, dan berilah aku min ladunka, dari haribaanmu, dari hadiratmu ya Allah. Apa min ladunka itu apa? Sultanan nasiro. Sultan, kekuatan, nasiro yang menolongku, sehingga selalu berada di jalan yang benar, yang terhormat, yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian, berkaitan dengan kehidupan kita di dunia,
Kalau di sini tampaknya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengatur secara keseluruhannya, bukankah kita sering juga tiba-tiba dipertemukan, termasuk dengan masalah, dengan kecelakaan, dengan persoalan, dengan musibah dan lain-lain, kita itu menjadi ya pelaku, tapi kita sesungguhnya menjadi ibaratnya wayang, dimasukkan, dikeluarkan, sehingga doa kita menarik sekali. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, doa yang umum yaitu Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah aku dengan cara masuk kemana saja, terserah saja, tapi dengan cara masuk yang benar, terhormat. Dan keluarkanlah pula aku, ya dari apa saja, dari masalah, dari apa saja. Karena mau tidak mau kehidupan itu memang masuk dan keluar dari apa saja. Setelah selesai juga secara benar dan terhormat. Dengan yang semacam itu kemudian mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan yang menolong, yang menjadikan kita selalu berada di jalan Allah. Kita ingat kepada Allah, sehingga sewaktu kembali kepada Allah kita dengan husnul khotimah. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kajian singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini, yang berkaitan dengan masuk dan keluar secara benar dan terhormat dari Quran surat Al-Isra ayat 80. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.